Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dan Saudara-saudara sekalian. Malam hari ini kita akan melanjutkan pendalaman Alkitab dan sebelum kita masuk dalam pemaparan, kita akan masuk dalam doa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami datang kepada Engkau, kami mau mengikuti pendalaman Alkitab. Tuhan sendiri akan menolong supaya firman yang disampaikan boleh menjadi berkat, boleh menjadi acuan buat seluruh yang mendengarkannya. Kami serahkan acara pendalaman Alkitab ini dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan melanjutkan pemahaman Alkitab itu dengan dasar Yakobus pasal 4 ayat 2 sampai 3. Demikian bunyinya. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab kamu hendak meminta untuk menghabiskan hawa nafsumu. Kita akan lanjutkan apa yang belum selesai pada waktu yang lalu mengenai membunuh. Ya. Kita akan coba lihat dulu alasan kenapa tidak boleh membunuh. Di dalam Kejadian pasal 9 ayat yang ke-6. Karena manusia dicipta segambar dengan Tuhan. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia menurut gambarnya sendiri. Jadi manusia itu potret atau fotokopi dari Allah. Kalau kita merusak fotokopi, kita merusak potret seseorang, maka tentunya walaupun orang itu tidak dilukai, tetapi bisa tersinggung dengan fotonya dirusak, fotonya dicoret-coret dan sebagainya. Demikian juga dengan Tuhan. Karena manusia adalah gambar Allah, maka kenapa manusia tidak boleh membunuh? Karena manusia adalah gambar Allah. Dan hal yang kedua yang tidak kalah penting adalah Allah itu yang memberi hidup dan Allah sendiri yang menentukan kapan seseorang itu meninggal dunia. Artinya hak prerogatif itu ada pada Allah untuk memberi hidup maupun untuk membuat seseorang meninggal. Nah, ketika manusia itu membunuh, maka bukan saja dia bersalah pada orang yang tersebut, tetapi dia juga bersalah kepada Tuhan. Itu sama dengan merampas hak Tuhan. Hak Tuhan itu ada menghentikan nafas seseorang. Lalu ketika manusia membunuh, dia bersalah kepada Tuhan. Itu yang menjadi dasar kenapa pembunuhan tidak boleh dilakukan. Nah, di dalam Alkitab ada dua macam pembunuhan. Ya. Dan kita akan coba bicarakan ini satu persatu. Yang pertama adalah membunuh dengan tidak sengaja. Itu ada dalam Bilangan pasal 35 ayat 22 sampai 25. Saya akan bacakan untuk saudara. Tetapi jika ia sekonyong-konyong menumpuk orang dengan tidak ada perasaan permusuhan atau dengan tidak sengaja melemparkan sesuatu benda kepadanya atau dengan kurang ingat menjatuhkan kepada orang itu sesuatu batu yang mungkin menyebabkan matinya seseorang. Sehingga orang itu mati, sedangkan ia tidak merasa bermusuhan dengan orang itu dan juga tidak mengikhtiarkan celakanya. Maka haruslah rapat umat mengadili antara orang yang membunuh itu dengan penuntut darah menurut hukum-hukum itu. Dan haruslah rapat umat membebaskan pembunuh itu dari tangan penuntut darah dan haruslah rapat umat mengembalikan dia ke kota pelindungan, ke tempat ia telah melarikan diri. Di situ ia harus tinggal sampai matinya imam besar yang telah diurapi dengan minyak yang kudus. Jadi ada aturan di dalam hukum Taurat, yaitu kalau seseorang secara tidak sengaja
tidak sengaja. Entah memanah binatang, lalu kemudian di balik binatang itu ada manusia yang lewat, lalu binatangnya tidak kena, tapi orang yang ada di balik dari binatang itu yang kena sampai meninggal, itu tergolong dengan pembunuhan tidak sengaja. Tidak ada rasa permusuhan, tidak ada niatan dan rencana. Nah, orang yang membunuh semacam ini, dia harus lari ke kota perlindungan. Jadi di Israel ada 6 kota perlindungan. 1 di daerah barat, 1 di daerah timur. Ya, ada 3 di barat, 3 di timur. Nah, orang itu harus lari ke kota perlindungan untuk mendapatkan perlindungan supaya tidak dibunuh. Nah, di sana nanti dia akan diadili. Apakah dia betul tidak sengaja? Kalau memang betul tidak sengaja, maka orang itu tidak bisa dihukum mati. Tetapi dia harus ada tetap di dalam kota perlindungan sampai imam besar meninggal. Ya kalau sekarang itu sama dengan orang bela diri ya, ketika rumah dimasuki orang jahat lalu dia mendadak mengambil ketika pencuri penjahat mau menyerang lalu dia bisa memegang tangannya lalu kemudian tanpa sengaja senjata yang dibawa penjahat itu kena pada penjahat lalu penjahat itu mati. Itu tergolong bukan rencana membunuh tapi pembunuhan tidak sengaja. Ya. Nah kalau dalam perjanjian lama orang semacam itu bisa mendapat pengampunan asal dia ada di kota perlindungan. Nah keluarga yang kena pembunuhan itu berhak mengejar pembunuh itu. Nah kalau dia belum sampai ke kota perlindungan, dia sudah bisa menangkap dan itu dibunuh, maka dia tidak salah. Tapi kalau pembunuhnya itu yang tidak sengaja itu sudah ada di kota perlindungan, maka tidak bisa diapa-apakan. Harus pengadilan Israel menentukan terlebih dahulu. Itu. Jadi itu yang pertama, ada pembunuhan yang tidak terencana. Lalu hal yang kedua adalah pembunuhan dengan sengaja. Nah, saya ambil Bilangan pasal 35 ayat 20 sampai 21. Juga jika ia menubuh orang karena benci dan melempar dia dengan sengaja sehingga orang itu mati, atau dia memukul dengan tangan karena perasaan bermusuhan hingga orang itu mati, pastilah si pemukul itu dibunuh. Seorang pembunuh, penuntut darah harus membunuh pembunuh itu pada waktu bertemu dengan dia. Nah kita perhatikan ayat-ayat itu kan mengindikasikan bahwa memang ini terencana, ini memang ada sengaja menumbuk karena benci. Atau kemudian dikatakan melempar dia dengan sengaja. Lalu memukul dengan tangan karena perasaan bermusuhan. Nah beberapa kata ini mengindikasikan ini sengaja, ini terencana. Nah orang ini sekalipun lari ke kota perlindungan tidak bisa menjamin keselamatannya. Kalau kemudian pengadilan di Israel itu mengadili dan ternyata memang itu sengaja, maka walaupun ada di kota perlindungan tetap dijatuhi hukuman mati. Ya. Jadi di sini kita melihat bagi bangsa Israel atau hukum Taurat, dosa itu bukan masalah besar dan kecil. Oh kok besar, hukumannya seperti ini, kecil seperti ini. Itu memang ada besar kecil. Tetapi sebetulnya yang diajarkan dalam perjanjian lama adalah sengaja atau tidak. Kalau sengaja tidak ada maaf. Tidak sengaja ada pengampunan. Itu kira-kira ya. Nah lalu ada beberapa contoh saya akan sampaikan kepada saudara. Mengenai Yoab membunuh Abner.
Itu ada dalam 2 Samuel pasal 3 ayat 26-27. Sesudah itu keluarlah Yoab meninggalkan Daud dan menyuruh orang menyusul Abner. Lalu mereka membawanya kembali dari perigi Sira tanpa diketahui Daud. Ketika Abner kembali ke Hebron, maka Yoab membawanya sebentar ke samping di tengah-tengah pintu gerbang. Seakan-akan hendak berbicara dengan dia dengan diam-diam. Kemudian ditikamnya dia di sana pada perutnya sehingga mati. Membalas darah Asael adiknya. Jadi karena adik dari Yoab itu mati oleh Abner, jenderal dari kerajaan Israel, maka ada dendam, ada ketidaksukaan Yoab kepada Abner. Maka kemudian Abner diundang oleh Yoab seakan-akan mau ada pembicaraan penting. Sehingga kemudian Abner lengah, tidak waspada. Di tengah dia tidak waspada, itu pedang dari Yoab masuk ke perut dari Abner hingga Abner mati. Nah, ini termasuk dosa yang tidak bisa diampuni. Ya, walaupun lari ke tempat kota perlindungan. Ya, tetapi Daud tidak melaksanakan hukuman ini. Ya, tapi seharusnya Abner mati. Bukan Abner, Yoab harus dihukum mati. Lalu yang kedua, ada sebuah contoh lagi. Di dalam 2 Samuel pasal 13 ayat 28 dan 29. Lalu Absalom memerintahkan orang-orangnya demikian. Perhatikanlah apabila hati Amnon menjadi gembira karena anggur. Dan aku berkata kepadamu, paranglah Amnon, maka haruslah kamu membunuh dia. Jangan takut, bukankah aku memerintahkan kepadamu? Kuatkan hatimu dan tunjukkan dirimu sebagai orang gagah perkasa. Orang-orang Absalom memperlakukan Amnon seperti yang diperintahkan Absalom. Lalu bangunlah semua anak raja. Mereka menunggang bakal masing-masing dan melarikan diri. Nah, ini ada perencanaan, kesengajaan dari Absalom untuk membunuh Amnon. Amnon itu kakak dari Absalom. Nah, kenapa ada dendam seperti itu? Karena adik Absalom yang namanya Tamar diperkosa oleh Amnon. Ada dendam yang tersimpan untuk waktu lama. Ya. Tidak kelihatan oleh raja, tidak kelihatan oleh banyak orang. Sepertinya dia tidak ambil pusing dengan keadaan adiknya yang pernah diperkosa itu. Tapi 2 tahun setelah pemerkosaan itu, dalam sebuah acara yang dibuat oleh Absalom, lewat prajuritnya membunuh Amnon. Jadi di sini kita melihat perjanjian lama membedakan antara sengaja dan tidak sengaja. Itu dulu pelajaran pertama dari membunuh. Pak Gunawan, di dalam Bilangan 35 ayat 22 sampai 25 tadi, itu ada istilah penuntut darah ya. Oh ya. Ada penuntut darah berarti ini merupakan keluarga daripada orang yang dibunuh. Terbunuhnya. Itu dengan sengaja ataupun tidak sengaja ya. Dan keluarga itu berhak untuk, bukan cuma berhak tetapi harus. Iya. Mengadakan penuntutan darah daripada orang yang terbunuh. Iya, iya. Pertanyaannya Pak Gunawan, kenapa kok harus menuntut? Balas dendam. Iya, kok harus balas, sepertinya ini balas dendam gitu Ya. ya. Kenapa harus seperti itu? Ya, jadi konsepnya begini. Darah orang yang dibunuh itu tercurah ke tanah. Lalu kemudian itu dalam bahasa Alkitab itu berseru kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara bisa melihat dalam Kejadian pasal 4. Nanti saudara lihat. Darah Habil berteriak kepadaku. Itu kata Tuhan. Artinya apa? Habil itu tidak puas. Dia tidak terima. Kenapa dia dibunuh? Dia tidak salah. Itu.
Nah, itu yang pertama. Jadi ada darah orang benar itu berseru kepada Tuhan, menuntut keadilan dari Tuhan. Nah, yang kedua adalah bahwa ketika pembalasan tidak dilakukan, orang yang membunuh itu dibiarkan hidup di sebuah dusun, di sebuah kota, maka akan ada kutuk di kota itu. Tanamannya nanti tidak tumbuh dengan baik, lalu kemudian ternaknya banyak yang keguguran dan sebagainya. Ada seperti ada kutuk. Nah, nanti kalau kita membaca dalam Alkitab dalam bagian lain, dalam 2 Samuel itu diberitakan bahwa Saul pernah melakukan pembunuhan terhadap bangsa Gibeon. Bangsa Gibeon itu adalah bangsa Kanaan yang kemudian lewat sebuah perjanjian lalu diizinkan hidup di Israel. Nah, tetapi Saul berusaha untuk memusnahkan mereka. Dan sebagai akibat perbuatan itu, karena lalu kemudian Saul mati dalam pertempuran, lalu urusan ini sepertinya sudah selesai. Tapi Alkitab mengatakan terjadi kekeringan selama 3 tahun. Lalu ketika itu ditanyakan lewat nabi, ini kenapa ada kekeringan 3 tahun? Karena kesalahan Saul membunuh orang Gibeon. Nanti orang Gibeon akan menuntut 7 anak dari Saul untuk kemudian digantung. Jadi memang ketika orang benar tidak salah itu darahnya tertumpah. Bahasa Alkitab berkata darahnya itu berseru kepada Tuhan minta keadilan. Lalu kalau itu sebabnya supaya tidak terjadi kutuk atas kota itu, keluarga harus melakukan pengejaran. Gitu. Kalau memang dia salah sengaja, nanti lewat keputusan pengadilan diputuskan harus dibunuh hingga tidak turun kutuk. Itu kira-kira. Iya, kalau itu sengaja. Sengaja, iya. Kalau itu sengaja begitu. Tapi seandainya pun tidak sengaja tetap harus ada pengejaran itu. Ya. Tapi begitu sampai di kota perlindungan aman. Ya. Tapi di dalam perjanjian lama dalam kehidupan kita sekarang berarti itu kan sudah tidak berlaku ya Pak Gunawan. Oh ya. Bahwa gak usah harus mata ganti mata, gigi ganti gigi. Betul. Tapi ada pengampunan dan sebagainya, tidak harus menuntut begitu. Iya. Tetapi dosa itu tetap harus ada pemberesan begitu. Iya, iya. Hukum itu tidak berlaku tetapi secara pribadi harus ada pemberesan. Iya. Jadi gini, kalau saya salah terhadap seseorang, itu kita tidak hanya membereskan kepada Tuhan, tapi membereskan pada keluarga itu. Kalau istilahnya saya hutang, ya kita tidak bisa minta ampun saja kepada Tuhan. Kita harus bereskan hutang itu. Kalau kita misalnya memukul sampai dia gimana begitu, ya kita harus bereskan dengan orang tersebut atau keluarganya, hingga ada maaf dan sebagainya, lalu kemudian kita juga minta ampun kepada Tuhan. Jadi ada 2 pihak, ketika ada manusia yang dirugikan, kita tidak hanya membereskan dengan orang itu, tapi bereskan juga dengan Tuhan. Kira-kira begitu. Pak Gunawan, ayat dasar kita adalah Yakobus pasal 4 ayat 2. Dan itu berkata bahwa kita memiliki keinginan, tetapi keinginan itu tidak terpenuhi dan lalu kamu membunuh. Iya. Saya melihat ini kelihatannya cuma dari sebuah keinginan, tetapi ternyata itu berdampak kepada sebuah kejahatan atau sebuah dosa yang sangat besar. Iya, bisa. Iya, iya. Karena keinginannya itu bukan sekedar keinginan, itu kan epitomia. Itu keinginan yang memang di dalamnya mau melakukan dosa gitu. Jadi bukan cuma keinginan yang di dalamnya memuat keinginan untuk melakukan hal yang tidak baik. Bukan sekedar ingin gitu. Nah, saya sekarang lanjutkan lagi dengan hal yang kedua. Itu iri hati.
atau yang disebut dengan zelos. Nah, dalam ayat yang kedua dikatakan bahwa kedagingan itu bentuknya itu bukan cuma pembunuhan, tetapi juga iri hati. Nah, iri hati itu adalah tidak suka dengan sukses orang lain. Ya. Ketika orang lain dipuja, ketika orang lain mendapat hadiah, ketika orang lain itu dipermuliakan dan dirinya tidak, ada rasa jealous, ada rasa tidak suka. Ya. Jadi kita harus bisa bedakan. Ketika seseorang sukses lalu dipuja-puja, lalu kita kepengen seperti orang itu, kita tidak salah. Ya. Justru itu bagus supaya memacu kita untuk kita berusaha supaya potensi kita berkembang lalu kita bisa seperti orang itu. Tapi ketika di dalam hati ada perasaan tidak suka, jealous, iri, dengki, nah itu yang salah. Nah lalu dari sini kita melihat kalau ini tidak dipadamkan iri itu, iri atau dengki itu nanti akan berkembang. Bisa menjadi KDRT, kata-kata kita menjadi kasar terhadap orang itu, memusuhi, lalu tindakan kita pukul orang itu kalau dia salah sedikit, atau sampai pada rencana pembunuhan. Nah itu bisa kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 9 sampai 11. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Kapan atau kenapa Saul bisa mendengki? Iri. Karena dia mendengar nyanyian dari rakyatnya yang berkata, Saul membunuh beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. 1 laksa itu sama dengan 10.000. Jadi ini pembandingan yang cukup jauh ya. Yang satu mampunya cuma 1.000, yang satu mampu 10.000. Nah ini membuat hati daripada Saul itu terganggu. Nah ketika mulai ada iri dengki, itu kita lihat di dalam ayat 10, ayat berikutnya. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkan sampai 2 kali. Nah coba kita lihat ayat 10. Setelah ayat 9 berkata ada dengki dan dengki itu tidak dibereskan, roh jahat masuk. Ini persis seperti apa? Ketika ada sampah, nggak lama lagi pasti lalat muncul. Gitu. Tapi sebaliknya kalau ada bunga, nggak lama lagi kumbang datang. Nah tergantung hati kita itu seperti apa. Kalau hati kita, di dalam hati kita ada seperti sampah, maka roh jahat akan datang lalu menguasai kita untuk melakukan hal yang tidak baik. Tapi kalau hati kita seperti taman bunga gitu, kumbang yang datang, hal-hal yang positif yang kita keluarkan. Jadi di sini kita melihat dilempar tombak sampai 2 kali tetap luput. Wah ini memang itu kan ruangannya nggak terlalu luas tuh ya. Tapi lempar tombak bisa lepas itu, kalau bukan Tuhan nggak mungkin itu. Tapi ini membuktikan bahwa iri hati itu bahaya. Nggak ada orang yang tahu. Ada orang yang kelihatan dari wajahnya, oh nggak suka orang ini kok anunya. Lalu raut mukanya berubah. Tapi ada orang yang pintar menyembunyikan hingga tidak ketahuan kalau dia itu sedang apa? Iri, karena dari wajahnya kelihatannya biasa-biasa dan seterusnya. Tapi sebetulnya dalam hatinya memendam iri hati. Nah, kalau itu tidak dibereskan, tidak dihilangkan, sangat berbahaya di hari kemudian. Ada tindakan-tindakan yang tidak terpikirkan bisa terjadi.
Itu pelajaran yang kedua. Berarti ketika ada perasaan iri terhadap orang lain dan kemudian kita tidak menjaganya, Iya. itu berarti bisa dimanfaatkan ya. Iya. Oleh roh jahat di dalam ayat yang 10 tadi Iya. dibilang 1 Samuel 18 ayat yang ke-10. Keesokan harinya roh jahat Iya. itu berkuasa atas Daud. Iya. Ya, jadi sebenarnya kalau kita nggak jaga baik-baik hati kita, kita melihat orang lain sukses, kita melihat orang lain memiliki pujian Iya. yang lebih dan orang lain tidak pernah memuji kita, kalau Iya. kita nggak jaga hati kita, itu kita berarti memberikan kesempatan kepada Betul. iblis untuk kemudian tanpa kita sadar akhirnya dia terus menguasai hati kita, bukan cuma nggak bisa tidur, tapi akhirnya kita bisa melakukan hal-hal yang sangat berbahaya begitu. Iya. Itu kalau kita perhatikan keesokan harinya. Istilahnya kemarin iri, hari ini kuasa kegelapan langsung kerja. Jadi memang kuasa kegelapan itu apa ya? Gesit sekali dalam dalam berupaya merusak hidup manusia. Itu. Berarti nggak usah tunggu sampai 1 tahun, begitu. nggak usah. Langsung esok harinya gitu loh. Ini kan betul. Ini kan sangat berbahaya ya Pak. Iya, betul. Besoknya udah langsung dimanfaatkan oleh iblis Iya, untuk iya, mendorong kita melakukan sesuatu yang jahat. Iya. Itu berarti berbahaya. iya, iya. Lalu bagaimana caranya Pak Gunan supaya kita tuh nggak iri hati terhadap orang lain, entah itu terhadap kekayaan, kepandaian atau kesuksesan orang Talenta. lain. Iya, bagaimana caranya? Nah, saya melihat yang pertama kita mesti mensyukuri potensi-potensi yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Memang potensi itu bisa beda-beda. Itu sebabnya ada talenta itu cuma 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta. Itu berarti memang ada grade, ada ukuran talenta yang berbeda-beda. Itu yang pertama. Nah, kita mesti mensyukuri walaupun cuma 1, kita mensyukuri gitu. Kita itu menjadi orang yang kemudian mengabaikan talenta yang Tuhan kasih hanya karena iri. Aku enggak bisa seperti dia gitu. Dia kok dihormati, padahal talenta kita memang 1 gitu loh. Jadi kita, tapi yang 1 itu disyukuri itu. 1 kalau itu dikembangkan, itu bisa maksimal dan bisa luar biasa. Itu pertama. Jadi ketika kita tidak mensyukuri talenta-talenta mungkin kecil, mungkin tidak banyak, tetapi itu berguna buat orang lain gitu. Itu yang pertama. Syukuri talenta kita. Ketika kita mensyukuri talenta kita, kita tidak iri kepada orang lain. Yang kedua, ya, memang ini yang perlu dijaga adalah hati kita. Ya, jadi yang pertama memang kita sadar bahwa talenta kita beda. Dia memang hebat, memang dia ada di panggung. Ya. Seperti di gereja kan juga yang kelihatan hebat kan pemuji sama pengkhotbah, kan begitu. Tapi yang usher, yang terima tamu, yang kolektan dan sebagainya kan enggak kelihatan, enggak dapat pujian gitu. Tetapi itu semua kan pelayanan kepada Tuhan gitu. Nah, masing-masing mensyukuri bahwa saya bisa mendapat kesempatan melayani Tuhan walaupun tidak mendapat tepuk tangan dan pujian orang begitu. Jadi itu saya pikir yang penting yang perlu kita jaga ya. Jadi dan yang kedua memang kita suka ini loh, melihat orang lain seperti lebih baik. Makanya ada kata-kata rumput tetangga itu kelihatan lebih hijau gitu. Padahal belum tentu gitu. Ya, jadi kita jangan iri karena belum tentu yang kelihatan hijau itu betul-betul hijau. Itu saja. Berarti kita harus menyadari talenta kita. Ya. Mensyukuri talenta kita. Betul. Dan memang kita diciptakan oleh Tuhan tidak sama Betul. dengan orang lain. Ya. Masing punya spesifikasi Sendiri-sendiri. yang Iya. berbeda-beda. Iya. Tetapi tentu saja kemudian bagaimana kita mengembangkannya. Iya, betul. Bila kita melihat orang lain sukses, itu harus menjadi motivasi buat kita, menjadi pendorong buat kita
bagaimana kita mengembangkan apa yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita. Iya. Sehingga kita juga bisa sukses seperti orang lain tetapi di dalam bidang yang berbeda begitu. Iya, Ya. betul. Tapi intinya adalah kita punya talenta, kita beda dengan orang lain tetapi yang talenta kita itu kita kembangkan begitu. Iya, Kita iya. tidak memendamnya. Betul, betul. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Tidak mendapat apa-apa karena tidak berdoa. Itu ada di dalam, saya akan coba bacakan ayat yang ketiga. Ayat 2 dan 3. Kamu menginginkan sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Apa artinya tidak berdoa? Itu artinya bukan orang yang malas berdoa, bukan. Ini mau menyatakan ada orang yang merasa tidak perlu Tuhan. Aku bisa kok. Dengan strategi, dengan siasat seperti ini, dengan metode seperti ini, aku pasti berhasil. Nah, orang-orang yang mengandalkan kekuatan dirinya sendiri, atau mengandalkan family temannya yang hebat, nah itu yang namanya tidak mengandalkan Tuhan. Nah, ada sebuah contoh yang menarik, itu ada dalam 2 Raja-Raja 1 ayat 2 sampai 4. Bunyinya begini, pada suatu hari jatuhlah Ahazia. Ahazia itu anak daripada Ahab. Dari kisi-kisi kamar atas, berarti dari loteng jatuh. Yang ada di Samaria, lalu menjadi sakit. Kemudian dikirimnya utusan-utusan dengan pesan, pergilah, mintalah petunjuk kepada Baal Zebub, Allah Ekron. Apakah aku akan sembuh dari penyakit ini? Nah ini ayat ini mengatakan bahwa Asia itu berharap kepada dewa, berharap kepada berhala, berharap pada kuasa kegelapan. Lalu ayat 3 dan 4 itu dari Tuhan. Tetapi berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu, bangun, berangkat temui utusan-utusan Raja Samaria dan katakan kepada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron. Sebab itu begini firman Tuhan, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Jadi kata-kata dari malaikat itu luar biasa loh. Saya ulang lagi. Apa tidak ada Allah di Israel? Itu artinya Tuhan itu tersinggung. Loh, kamu kok enggak minta bantuan aku? Ya sudah, kalau kamu enggak minta bantuan aku, kamu akan mati. Jadi di sini kita melihat Asia adalah salah satu raja di Israel Utara yang tidak mengandalkan Tuhan. Dia berharap sembuh, tapi tidak mengandalkan Tuhan. Tidak minta doa kepada Tuhan, minta kepada Baal Zebub, berhala. Dan kemudian itu berakhir dengan kematian. Jadi engkau tidak mendapat kesehatan karena engkau tidak berdoa, tidak mengandalkan Tuhan. Nah ada lagi, itu tadi Israel Utara. Israel Selatan itu kerajaan Yehuda. Dalam 2 Tawarikh 16 ayat 1, 2 dan 12. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa Raja Israel, hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa, Raja Yehuda. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja dan mengirimkannya kepada Ben-Hadad, Raja Aram yang diam di Damsyik dengan maksud untuk memberi pertolongan kepada dia. Nah,
saya sampai di sini dulu. Jadi ini Asa ini sebetulnya dalam awal pemerintahnya selalu berharap dan bergantung pada Tuhan. Tapi dikatakan setelah dia memerintah 36 tahun, hatinya berubah. Dia sudah tidak lagi berharap kepada Tuhan. Lalu dia minta Raja Aram untuk memutus hubungan kerjasama dengan Israel Utara. Hingga kemudian Israel Utara tidak jadi menyerang. Dan untuk itu dia kemudian mengirim banyak emas, perak, dan berbagai harta benda yang bernilai kepada Aram. Memang dalam kisah ini dengan putusnya hubungan Aram dengan penyerang Israel, penyerang Yehuda, maka Raja Asa tidak diserang. Tapi akibat dari dia tidak mengandalkan Tuhan, dia kemudian mendapat seperti Tuhan tidak suka kepada dia. Lalu ada teguran, malah Nabi yang menyampaikan teguran dimarahi. Ini memang kadang-kadang kita melihat dalam kehidupan orang percaya, khususnya di dalam Alkitab, bisa di awalnya baik, tapi akhirnya jelek gitu. Salomo juga awalnya luar biasa bagusnya, tapi akhirnya juga jelek kan gitu. Jadi itu sebabnya kita mesti berdoa supaya kita itu finishing well. Bukan cuma di awal, di tengah, tapi di akhir kita mengakhiri pertandingan dengan baik. Ya, seperti Paulus berkata, aku mengakhiri pertandingan dengan baik. Lalu ini, ayat 12. Pada tahun ke-39, 3 tahun kemudian, Asa menderita sakit pada kakinya dan kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitan ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib. Nah, karena Asa itu hanya mengandalkan dokter, tidak minta Tuhan menolong, menyembuhkan, sampai mati, Asa tetap sakit. Itu yang disebut, karena kamu tidak minta, ya kamu tidak dapat gitu. Kesehatan yang seperti itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, jadi yang pertama adalah kenapa tidak mendapat? Ya karena tidak minta, karena tidak mengandalkan Tuhan. Yang kedua, karena permintaannya salah. Gitu. Nah, saya coba bacakan ayat dari Matius 7 ayat 7. Ini mungkin mungkin bisa membantu kita untuk memahami kebenaran firman di dalam kita berdoa. Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah ini sering menjadi ayat emas orang percaya untuk menuntut Tuhan memberikan apa saja yang dia butuhkan. Nah, padahal kita melihat dalam kenyataan Tuhan tidak senantiasa menjawab seperti ayat ini. Gitu. Lalu pertanyaannya kenapa Tuhan itu tidak memenuhi janjinya itu? Karena kita salah di dalam menafsirkan ayat ini. Ayat ini seharusnya dibaca dengan membaca terlebih dahulu Matius 6 ayat 33. Itu yang menjadi dasar. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi harus hidup dalam kebenaran firman, meminta sesuai dengan rancangan Tuhan. Gitu. Lalu Tuhan akan memberi. Gitu. Kalau yang kita minta dengan rancangan Tuhan itu bertentangan, berbeda, Tuhan tidak bertanggung jawab untuk menjawab. Jadi seharusnya doa itu menjadi saat dimana kita menyelaraskan permintaan-permintaan kita sesuai dengan rencana kehendak Tuhan.
Bukan Tuhan itu menjadi apa? Seperti lampu Aladin yang digosok lalu kemudian apa yang kita minta lalu dikasih. Tidak. Doa-doa kita harus selaras dengan kehendak Tuhan. Nah, saya ambil contoh. Permintaanmu salah, itu bisa egois. Nah, ketika kita tidak selaras dengan kehendak Tuhan, itu bisa egois. Karena kita mau bikin acara, lalu kita minta supaya tidak ada hujan, padahal itu musim hujan. Itu bisa permintaan yang egois loh. Bagaimana petani yang sawahnya nanti kalau tidak ada hujan. Nah kalau KKR, kebaktian kebangunan rohani itu diadakan di kota A itu hari Senin, di kota B itu Selasa dan seterusnya. Wah sepanjang 1 bulan ada KKR, tapi itu musim hujan dan semua berkata jangan turun hujan. Menurut saya itu doa yang egois. Kita tidak peduli bagaimana petani tanamannya bisa rusak karena terjadi kekeringan, tidak ada hujan di musim hujan. Nah, supaya jualannya laris, supaya apa yang dijual itu laku. Jangan hujan Tuhan. Loh, pada musim hujan itu. Jadi kita mesti waspada dengan doa-doa kita, jangan sampai kita egois ya. Atau minta saingan bisnis kita bangkrut, mengalami kecelakaan, dan seterusnya. Kita mesti menjaga doa-doa kita itu tidak egois. Nah, doa-doa yang ngutukin orang itu pasti tidak dijawab. Pasti tidak dijawab. Jadi itu hal yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi sudah saya sampaikan kepada saudara. Kenapa doa itu harapan-harapan kita itu tidak terjawab? Karena kita tidak mengandalkan Tuhan. Ya, tidak meminta. Yang kedua, permintaan kita salah. Orang tua tidak akan memberi apa yang diminta oleh anak kalau permintaannya itu salah. Ya. Masih usia 2 tahun, 3 tahun minta pisau yang dipakai oleh ibunya. Tentu orang tua tidak ngasih. Belum usianya, baru mungkin usia 13 karena badannya gede sudah dikasih motor. Hingga belum ada kedewasaan hingga bisa ada kecelakaan. Jadi orang tua juga sama. Kalau itu enggak pas, dia enggak kasih itu. Ya, jadi karena permintaannya salah. Dan yang ketiga, karena hasil dari yang dia minta, itu mau dipakai untuk memuaskan hawa nafsu. Kata hawa nafsu itu hedon. Nah, coba saya bacakan ayat yang ketiga ya. Atau kamu berdoa tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab kamu ingin meminta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi ketika kita menerima berkat, menerima keuangan yang lebih, lalu itu dipakai bukan untuk memuliakan Tuhan, untuk menyejahterakan keluarga, tapi untuk pelampiasan hawa nafsu, hedon, dosa yang menyenangkan. Gitu. Hedon itu kira-kira begitu. Minta diberkati tapi ujung-ujungnya untuk apa? Gitu loh. Untuk hal yang negatif. Nah, saya bisa ambil contoh itu di dalam Lukas pasal 15 ayat 12 mengenai anak bungsu atau anak yang terhilang. Nah, di dalam ayat 12 dikatakan, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa berikan kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Ya, jadi ini minta. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Itu kan ada 2 bersaudara. Yang sulung dikasih, yang bungsu dikasih. Ayat 13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual
seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Sampai di sini dulu. Jadi ini berarti aset. Berarti ada diberi emas perak, itu pertama. Yang kedua, berupa tanah. Ya, tanah pertanian, ya, atau mungkin ternak. Itu. Jadi ada tanah pertanian, ada ternak, dan kemudian ada emas dan perak. Itu kira-kira harta dari yang diterima oleh anak yang bungsu. Lalu itu semua dijual. Ya. Saya menduga emas itu tidak dia jual. Atau dijual dalam bentuk uang, dia bawa ke luar kota. Lalu setelah dia ke luar kota, ia memboroskan harta miliknya dengan hidup foya-foya. Jadi seharusnya kan uang yang kita dapat itu dapat berfungsi 3 fungsi lah. Gitu. Dipakai ya untuk hidup kita. Ya, dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan sekolah anak-anak kita dan seterusnya ya. Lalu yang kedua, setelah dipakai itu disumbangkan, diberikan kepada pihak lain. Itu bisa kepada untuk pekerjaan Tuhan di gereja atau kepada panti asuhan atau orang-orang yang membutuhkan lainnya. Ya, jadi disumbangkan. Lalu yang ketiga, harta atau uang yang ada pada kita itu untuk masa depan kita. Supaya nanti ketika anak kuliah setelah sekian tahun kemudian ada biaya itu. Ya. Lalu kemudian juga memikirkan nanti kalau saya tua diberhentikan dari perusahaan, saya masih ada uang simpanan untuk masa tua saya hingga saya nanti tidak membebani anak mantu dengan untuk nanggung hidup saya sebagai orang tua. Nah itu kira-kira itu. Nah itu dihabiskan, dipakai untuk nomor 1 aja. Dengan pemakaian yang salah. Ini kalau dilihat begini, ini suka pesta pora. Jadi ngundang teman-teman. Siapa teman-teman yang tidak mau hadir kalau itu ada pesta. Lalu kalau kita membaca dari kata kakaknya ini memantau apa yang dilakukan adiknya. Lukas pasal 15 ayat 30. Tetapi baru saja datang anak bapak yang telah memboroskan harta kekayaan bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Jadi yang pertama, anak bungsu itu boros. Kita tidak boleh boros, tapi kita juga tidak boleh pelit. Kita hemat, itu tengah-tengahnya. Ya. Jadi sekali lagi, boros jangan, karena itu akan menghabiskan itu. Menghabiskan harta yang kita cari. Tapi pelit, itu bisa masuk, tidak bisa keluar. Itu juga salah. Udah berkecukupan, makanya cuma gitu-gitu aja misalnya. Dan seterusnya. Ya. Jadi, anak bungsu ini boros untuk pelacuran dan untuk pesta pora. Akhirnya bangkrut. Lalu dia makan ampas babi. Nah di sini kita melihat anak terhilang ini memakai harta, dia minta warisan tetapi dihabiskan untuk hawa nafsu. Tidak dikasih oleh orang tua warisannya gimana, dikasihkan habis. Kadang-kadang ada orang tua yang menghadapi dilema semacam ini. Itu berita yang ada di dalam doa harapan yang tidak terjadi dalam hidup kita. Pak Gunawan, topik kita adalah mengenai keinginan. Yeah. Ada keinginan yang, maksudnya gini, keinginan itu baik. Ya, netral. Iya, netral. Kita bisa menyampaikan keinginan kita kepada Tuhan. Iya. Ya, dengan berdoa tentu saja. Iya, Dan betul. kalau tadi Pak Gunawan menjelaskan bahwa kalau kita tidak berdoa itu
sama saja dengan kita itu adalah orang yang sombong. Berarti Iya, karena kita betul. tidak mengandalkan Tuhan. Betul. Tetapi kita mengandalkan kemampuan diri kita Iya. sendiri. Nah, berkaitan dengan doa ini Pak Gunawan, seandainya ada orang yang dia berdoa dan itu menjadi doa yang memang tiap hari dia sampaikan kepada Tuhan. Contoh misalnya dia berdoa, Tuhan jaga pelihara kami, anak-anak, istri, dan sebagainya, berikan kesehatan, berikan Tuhan jaga, jauhkan dari sakit penyakit dan sebagainya. Tapi tiba-tiba kemudian ada keluarganya yang sakit begitu, dan keluarganya sakitnya itu ternyata sakit yang cukup berat begitu. Sehingga kemudian timbul pemahaman di dalam pikiran dia, lah tiap hari kan aku berdoa supaya Tuhan jaga, supaya Tuhan pelihara, termasuk pelihara kesehatan dan tidak sakit. Tapi tiba-tiba ada yang sakit, sehingga bisa saja orang itu berpikir, lah kalau begitu buat apa saya berdoa? Toh seolah-olah Tuhan nggak jaga. Itu kan sebuah permintaan yang rasanya wajar untuk minta pemeliharaan atas keselamatan dan kesehatan begitu. Dan saya rasa mungkin ada banyak orang yang mengalami seperti itu, sudah berdoa menjadi sebuah doa yang memang dia panjatkan terus-menerus, tapi tiba-tiba kok ya sakit, tiba-tiba kok ada hal-hal yang didoakan tapi ternyata mengalami sesuatu begitu, sehingga timbul pemikiran buat apa berdoa? Bagaimana Pak Gunawan menghadapi hal seperti ini? Iya. Jadi yang pertama, kita harus melihat doa Bapa kami. Doa Bapa kami itu terdiri dari 6 permintaan. Permintaan pertama, 2, 3 itu berkaitan dengan Tuhan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, dan seterusnya. Itu berkaitan dengan Tuhan. Lalu baru 3 berikutnya itu beri kami makan hari ini, lalu kemudian jauhkan kami dari pencobaan dan seterusnya. Jadi doa itu minimal harus berisi 2 esensi tadi. Hal-hal yang memuliakan Tuhan. Jadi ada waktu penyembahan, ada waktu kita mengagungkan Tuhan, baru setelah itu seperti doa Bapa kami nomor 4, 5, 6 itu baru urusan kita. Itu yang pertama. Jadi mesti kita ngerti seperti itu. Lalu yang kedua, orang percaya itu tidak berarti orang yang tidak bisa sakit, yang tidak bisa merugi dalam usaha, ya, dan tidak ada masalah dalam hidupnya. Orang percaya itu Tuhan suka latih dengan mengizinkan masalah datang dalam hidupnya. Itu. Jadi supaya apa? Dia menjadi orang yang kuat. Tidak hanya memang kita harus berharap kepada Tuhan, tapi tidak berarti lalu urusan-urusan segalanya itu kita itu seperti anak cengeng yang selalu berharap orang tua mendampingi kita. Allah mau kita menjadi orang yang kuat, itu sebabnya diizinkan. Nah itu sebabnya doa di bagian yang nomor 3 adalah mesti kita menyelaraskan dengan kehendak Tuhan. Bukan Tuhan aku mau ini harus jadi, bukan. Tapi Tuhan apa yang terbaik dalam hidupku. Kalau aku harus melewati berkat-berkat, puji Tuhan. Kalau aku harus melewati lembah kekelaman, beri aku kekuatan. Jadi kalau kita doanya benar, saya pikir apa yang tadi disampaikan itu tidak menjadi masalah. Oh, kita tahu, Tuhan mau melatih aku menjadi orang yang kuat, orang yang tidak gampang menyerah dengan keadaan. Lalu Tuhan izinkan masalah demi masalah datang. Itu sebabnya kita melihat orang percaya, bahkan yang setia, yang melayani, persembahannya besar, bisa mengalami masalah dalam hidupnya. Itu. Bukan berarti setiap yang kita doakan itu harus dijawab oleh Tuhan. Iya. Istilahnya tadi Pak Gunawan ngomong Tuhan itu tidak harus menjawab doa Iya. kita, tetapi bukan berarti kita tidak perlu berdoa begitu. Betul. Kita tetap berdoa, tetapi suatu kali ketika Tuhan izinkan ada permasalahan di dalam pekerjaan, itu tidak kita harapkan dan selalu kita doakan untuk dijaga, dipelihara, tapi kita tetap berdoa. Iya. Kita menyadari bahwa
diizinkan oleh Tuhan. Iya, iya, iya. Tentu ada maksud Tuhan untuk melatih kita, untuk kita pertama tetap berharap tentu kepada Dia, dan yang kedua justru ketika kita menghadapi permasalahan dan kemudian kita tetap berdoa dalam pengertian mengandalkan Tuhan, justru itu akan membuat kita dari permasalahan itu kita bisa melihat mujizat. Begitu. Iya, betul, Kita betul. bisa melihat pertolongan Tuhan. Tapi kalau mungkin hidup kita aman-aman saja, baik-baik saja, Tidak ada masalah. nggak bisa melihat apa-apa, Iya, baik dari Tuhan. Begitu. betul, betul. Ya, tetap berdoa, tetapi pada akhirnya dijawab atau tidak itu Tuhan yang punya Kedaulatan. kedaulatan untuk menjawab. Iya. Seandainya pun tidak dijawab doa kita, itu pasti Tuhan punya rencana dan Betul. sesuatu yang baik Iya, yang iya. Tuhan siapkan buat kita. Gitu. Kemudian tadi Pak Gunan mengenai doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana caranya kita berdoa, kemudian doa yang kita sampaikan itu bukan melulu kehendak kita atau keinginan kita, tetapi selaras dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, sebetulnya doa seperti apa itu memang kita mesti tahu benar kebenaran firman gitu. Yang tidak egois, yang tidak. Jadi kalau yang tadi disampaikan, jaga keluarga kami dan sebagainya, saya pikir itu tidak ada masalah gitu. Itu tidak ada masalah. Ya. Jadi gini loh, Tuhan itu seperti memagari hidup kita dan keluarga kita dengan pagar malaikat Allah. Itu sebabnya pemazmur berkata, malaikat Allah itu memagari aku gitu. Ya. Ayub juga setan berkata, lah Tuhan memagari. Ya. Makanya anaknya aman, perusahaannya aman. Gitu. Jadi pagar itu Tuhan bikin hingga kita aman. Tetapi ada kalanya Tuhan tuh membuka pagarnya itu. Hingga masalah dan serangan dari pihak lain itu bisa masuk. Nah, tapi tujuannya supaya kita menjadi lebih powerful, lebih kuat dan seterusnya. Jadi kembali ke itu. Jadi sejauh kita tidak mengutuki, sejauh kita tidak egois dalam doa-doa kita. Nah, gini loh. Kalau mengenai berkat, kalau hanya tujuannya aku kaya, aku diberkati, belum tentu dijawab. Untuk apa kita kaya, untuk apa kita diberkati. Nah, kalau kita punya tujuan lain. Tuhan, aku pengen ini, karena itu kirim aku harta. Aku mau menjadi berkat bagi ini. Pasti Tuhan kirim. Tapi kalau kita cuma, Tuhan berkati aku, belum tentu. Itu lebih kepada ego kita yang dipenuhi. Tapi kok kita mimpi, Tuhan aku mau bantu ini, Tuhan aku mau bantu ini. Yang positif. Pasti Tuhan akan menyediakan harta yang kita perlukan. Karena tahu itu bukan hanya kita yang menikmati, tapi ada banyak pihak yang akan menerima berkat dari itu. Saya pikir itu doa yang benar. Tujuannya, visinya apa? Bukan cuma kaya, sukses. Tapi kalau sudah kaya, sukses, lalu hartanya itu untuk apa? Kalau untuk diri sendiri, nah misalnya, ini pandemi banyak hamba Tuhan yang jumlahnya cuma 30, 25, 40, kekurangan, lalu saya kepengen Tuhan. Nah itu kan sebuah doa yang mulia gitu. Nah saya meyakini itu akan dijawab ketimbang Tuhan, jadikan aku orang paling kaya enggak usah kota Semarang, di kecamatan di mana aku tinggal. Belum tentu. Itu kira-kira jawaban saya seperti itu. Berarti seperti yang pengkhotbah bilang ya, jangan beri aku kekayaan atau kemiskinan. Yeah. Tujuannya adalah supaya kalau misal kita miskin kita tidak mengutuki Tuhan. Yeah. Kalau kita kaya juga kita tidak lupa. Tuhan. Ya betul. Tapi bukan berarti tidak boleh meminta kekayaan. Iya. Tapi tujuannya untuk apa? Iya betul. Yang
Betul. Dan doa yang salah yang memuaskan hawa nafsu itu yang pastinya Tuhan tidak jawab. Iya, iya. Kalau motivasinya untuk supaya kita bisa senang-senang aja, supaya kita bisa jadi sombong atau dan sebagainya, kemudian orang takut kepada kita dan menghormati kita karena kita kaya, saya rasa itu bukan motivasi yang benar. Iya. Ada doa-doa yang salah dan ada doa-doa yang memang benar di hadapan Tuhan. Jadi keinginan itu netral, tetapi kita harus tahu apakah keinginan itu untuk memuaskan hawa nafsu kita atau tidak. Iya. Jadi gini, saya mau akhiri. Jadi misalnya ada orang yang jahat sekali ya, rentenir, kejam, dan perilakunya nggak baik. Lalu kena COVID, gitu. Lalu sembuh gitu. Bisa ada orang yang punya pikiran ini. Kok nggak mati sekalian ya orang jahat kayak gitu. Lalu kemudian melihat ada orang baik, suka menolong, kena COVID, meninggal. Loh Tuhan yang ini kok meninggal ya, kok enggak ini aja ya. Nah, ketika kita ngomong kenapa yang jahat ini dia, itu sebetulnya ada permintaan dan harapan yang enggak pas dengan kerajaan Allah. Walaupun itu orang jahat, orang yang jengkel kan, orang yang mungkin 100 orang itu benci sama orang itu. Tapi kita tidak boleh. Itu urusannya Tuhan. Itu ya. Oke, dengan demikian kita selesai dengan pemahaman Alkitab pada petang hari ini. Kita akan akhiri dalam doa. Bapa kami yang ada dalam sorga, kami datang kepada Engkau. Kami menyerahkan pemberitaan yang telah kami sampaikan, kiranya itu dapat menjadi berkat buat seluruh pendengar yang ada. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bisa berdoa. Amin.